Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Langsung saja seperti biasanya, Ustazah minta kepada Antuna yang hadir atau yang mengikuti pembelajaran kali ini untuk segera mengabsenkan diri melalui grup yang telah kita buat, grup Akidah kelas 8. Jadi kepada Antuna yang hadir yang mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini untuk segera menyebutkan nama dan kelas 8A atau 8B. Nggak usah dijapri kepada Ustazah, tapi melalui grup aja, grup Akidah kelas 8. Bagi yang belum masuk atau bagi yang belum ada di grup itu, bisa segera menjapri Ustazah agar Ustazah masukkan ke dalam grup. Ustazah ingatkan, bagi yang belum ada di grup tersebut untuk segera menjapri Ustazah agar tidak ketinggalan info, karena nanti Ustazah akan memberikan tugas melalui grup tersebut dan kita akan dan Antuna semua akan mengumpulkan tugasnya melalui grup tersebut. Jadi di grup itu kita akan gimana ya, di grup itu gunanya untuk ngabsen. Kalau absen hadir pelajaran itu melalui grup itu. Terus kalau Ustazah mau ngasihkan tugas, Ustazah akan ngasih melalui grup tersebut. Terus kalau mengumpulkan tugas juga melalui grup tersebut. Kemudian bagi yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas mengenai materi yang kita pelajari, itu kalau bisa tanyanya melalui grup aja. Jadi yang lain juga bisa baca. Kali aja ada yang mau bertanya tapi malu atau takut atau gimana cara nanyanya. Kemudian pertanyaan Antuna itu sama seperti yang ingin dia tanyakan. Jadi kan dia bisa baca melalui grup tersebut. Atau misalkan ada pertanyaan yang berulang-ulang, jadi Ustazah tidak bolak-balik untuk jawabnya, melalui grup aja. Jangan lupa untuk mengabsenkan diri. Oke, langsung saja.
Seperti biasa juga, sebelum melanjutkan pelajaran, kita akan mengulang kembali materi yang minggu lalu. Kita ulang dari syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama syarat la ilaha illallah. Syurutun la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Oh iya, Ustazah juga mau mengingatkan sebenarnya apa sih hukum mempelajari ilmu akidah ini? Jadi, hukum mempelajari ilmu akidah ini itu wajib. Ada dua. Yang pertama fardu ain, kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu hukumnya wajib. Wajib memang benar-benar wajib atas setiap kaum muslim. Wajibnya itu per individu. Jadi kalau fardu ain itu dia itu kewajiban yang benar-benar harus dilakukan bagi setiap muslim. Contohnya kayak meyakini adanya Allah, malaikat, hari kiamat, nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab. Jadi kita itu harus benar-benar yakin bahwasannya itu tuh benar ada. Kemudian kalau fardu kifayah itu dia itu kewajiban yang apabila dilakukan oleh salah satu kaum muslimin, maka itu menggugurkan kewajiban bagi yang lain, bagi kaum yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan kewajiban ini yang hukumnya fardu kifayah, maka kaum muslimin yang lain gugur kewajiban untuk melakukannya. Tapi kalau mampu ya udah lakukan aja. Kemudian gunanya kita mempelajari ilmu tauhid ini ialah agar kita dapat mengetahui mana yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, mana yang tidak. Karena kalau salah-salah nanti bisa jatuh ke dalam kesyirikan atau perbuatan bid'ah yang akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian di hari kiamat nanti kita kan akan ditanya mengenai 3 perkara, yaitu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Jadi kita harus benar-benar mempelajari, kita harus benar-benar yakin adanya Allah, siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Allah, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Karena seseorang yang memiliki akidah yang benar yang akan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut di alam kubur kelak. Jadi itu bukan kayak kita ditanya terus kita jawab gitu, enggak, itu hati kita. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwasannya Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Dan kita juga harus mempelajari tentang Tuhan, Nabi, dan Islam. Kemudian tidak akan berguna serta tidak akan bermanfaat suatu amalan atau suatu ibadah yang kita kerjakan tanpa akidah yang benar. Jadi akidah ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna bagi kita. Akidah yang lurus, bukan yang melenceng-melenceng. Saya ingatkan, jadi kalau pelajaran akidah itu serius. Karena ini berkaitan dengan keyakinan kita. Oke, kita lanjut. Syurutun la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah.
La budda. Oh ya, kalau misalkan ada mufradat atau kata-kata baru yang asing atau yang pokoknya yang asing yang baru, kalau bisa saya sarankan untuk dicatat. Jadi supaya terus sering-sering dibaca, jadi lama-lama hafal di luar kepala. Oke, kita lanjut. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa qailuha illa bijtima'iha wa hiya kattali. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah artinya syahadat la ilaha illallah harus memenuhi min sab'ati syurutin. Syahadat la ilaha illallah la budda harus memenuhi min sab'ati syurutin, 7 perkara atau 7 syarat. La tanfa qailuha illa bijtima'iha. La tanfa qailuha illa bijtima'iha. La tanfa tidak akan berguna. Oke, kita artikan gimana ya? Saya ulang ya. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin. Syahadat la ilaha illallah la budda harus memenuhi min sab'ati syurutin, 7 syarat. La tanfa qailuha illa bijtima'iha. Yang dimana ketujuh syarat tersebut tidak akan berguna bagi yang mengucapkannya kecuali la tanfa qailuha illa bijtima'iha. Yang dimana ketujuh syarat tersebut tidak akan berguna bagi yang mengucapkannya. Salah kayaknya nih. La tanfa qailuha illa bijtima'iha, tidak akan berguna bagi yang mengucapkannya kecuali syarat-syarat tersebut terkumpul. Jadi maksudnya syahadat an la ilaha illallah ini ada 7 syarat. Syahadat an la ilaha illallah ada 7 syarat. Dia itu harus memenuhi 7 syarat, yang dimana kalau salah satu dari syarat tersebut hilang, maka tidak akan berguna. Syahadat ini tidak akan berguna bagi yang mengucapkannya. Jadi kalau bagi yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah ini harus memenuhi 7 syarat. Wahia katali. Dan ketujuh syarat itu sebagai berikut. Yang pertama, al-ilmu bimakna la ilaha illallah. Al-ilmu mengetahui makna la ilaha illallah. Kama qala ta'ala. Jadi kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terdapat dalam surah Muhammad yang artinya fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua, al-yakin, yakin, an yakuna qailuhuma. Ini agak kita cepatkan aja ya karena kemarin udah dibahas kan. An yakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu qalat lam tanfa'hu. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya innamal mu'minuna alladzina belum saya jelaskan ya. Oke, yang kedua itu yakin. Syarat yang kedua, syarat untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah yang kedua ialah yakin. Maksud yakin ialah hendaknya an yakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi.
Hendaknya orang yang mengucapkannya itu benar-benar yakin dengan makna yang ditunjukkan kalimat syahadat tersebut. Jadi orang yang mengucapkan itu harus benar-benar yakin dengan makna dari la ilaha illallah. Fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Jika ia ragu, maka hal itu tidak ada manfaat baginya. Seperti yang saya bilang, kalau hilang salah satu dari ketujuh syarat ini, maka nggak berguna syahadat tersebut bagi yang mengucapkannya. Jadi yang pertama itu harus tahu makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua harus yakin. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu, harus yakin. Kemudian yang ketiga al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Al-qabul lima dallat alaihi hadhil kalimah. Al-qabul lima dallat alaihi hadhil kalimah min ibadatillahi wahdahu wa taraka ibadatan ma siwahu. Faman qalaha walam yuqbal ibadatallahi wahdahu kana minal ladzina qala Allahu fihim. Kemudian yang ketiga yaitu al-qabul, yaitu menerima. Lima dallat alaihi hadhil kalimah, menerima apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat tersebut. Min ibadatillahi, yakni beribadah hanya kepada Allah wahdahu, semata. Wa taraka ibadatan ma siwahu, dan meninggalkan dan tidak beribadah kepada selainnya, selain Allah. Faman qalaha wa lam yuqbal ibadatullah, barang siapa yang mengucapkannya tetapi ia tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja beribadah, ibadatullahi wahdah, kana minal ladzina qala Allahu fihim, berarti ia masuk ke dalam kelompok yang difirmankan Allah dalam ayatnya, yaitu di surah As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Yang ketiga yaitu qabul, menerima. Arti dari ayat ini ialah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, maka mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Jadi yang ketiga ini kita itu harus menerima. Maksud menerima sini ialah menerima apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat tersebut. Dan makna dari kalimat tersebut ialah yakin. Makna dari kalimat tersebut ialah beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi yang ketiga itu kita harus yakin bahwasannya beribadah itu hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Akan tetapi barang siapa yang mengucapkannya, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah ini, tapi dia nggak yakin atau dia tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja beribadah, berarti ia termasuk ke dalam kelompok yang difirmankan Allah, yaitu dalam surah As-Saffat, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyombongkan diri. Oke, kemudian kita lanjut yang keempat. Al-inqiyadu, yakin, patuh. Al-inqiyadu, patuh. Al-inqiyad lima dallat alaihi. Inqiyad, patuh terhadap makna yang ditunjukkannya. Jadi kita harus patuh terhadap makna yang ditunjukkan, terhadap makna dari la ilaha illallah.
Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Wa makna yuslim wajhah, dan makna dari yuslim wajhah ay yunqadu wa yakhda'u. Yanqadu wa yakhda'. Makna dari yuslim wajhah ay yanqadu wa yakhda', yang artinya tunduk dan patuh. Yanqadu wa yakhda', tunduk dan patuh. Sedangkan dari makna wal urwatul wuthqa, makna dari urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah, dan makna dari buhul tali yang kuat atau buhul tali yang kokoh ialah perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, as-sidqu, artinya jujur. As-sidq wa huwa an yaqula hadhil kalimah sidqan min qalbi. Kemudian yang kelima, jujur, yaitu wa an yaqula hadhil kalimah, hendaknya yaitu orang yang mengatakan, yang menyebutkan kalimat ini, hendaknya orang yang mengucapkan kalimat ini sidqan min qalbi, benar-benar jujur dari dalam hatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nari. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nari. Artinya, ma min ahadin, tidaklah seseorang yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, sidqan, dengan jujur, secara jujur, min qalbi, dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nari, kecuali Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hendaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan sidq, dengan jujur dengan benar-benar jujur dari hati, bukan sekedar ucapan aja tapi hatinya nggak nerima. Jadi harus benar-benar jujur, benar-benar yakin dari hati, bukan karena terpaksa. Kemudian yang keenam, al-ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirk. Tasfiyatul amali min jami'i syawa'ibi syirk. Bi an la yaqsud biqauliha tama'an min matami'id dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kemudian syarat yang keenam yaitu ikhlas. Jadi kita harus ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tasfiyatul amal, membersihkan amal, min jami'i syawa'ibi syirk, dari segala debu syirik. Bi an la yaqsud biqauliha tama'an min matami'id dunya, yaitu dengan cara tidak mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi. Jadi kita itu harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan membersihkan diri kita dari kesyirikan, membersihkan amal kita dari segala kesyirikan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas tanpa tujuan duniawi. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah akan mengharamkan
api neraka man qala, bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya betaghi bidzalika wajh Allah, karena mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Jadi Allah akan mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengucapkan dengan ikhlas perkataan la ilaha illallah, ya betaghi bidzalika wajh Allah, karena mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimah walima tadullu alaihi wali ahlihal amilina biha. Qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimah. Mahabbah, cinta pada kalimat ini. Walima tadullu alaihi, serta isinya, serta apa yang ditujukan terhadapnya. Wali ahlihal amilina biha, dan juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tanpa tandingan-tandingan selain Allah, andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Oke, jadi kemudian yang ketujuh yaitu harus cinta terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah dan isinya, dan cinta kepada orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya juga. Kemudian kita lanjut. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallah habban khalisan wa ahli syirk yusyrikuna fayuhibbuna ma'allahi ghairah minal ma'budatil ukhra, wa hadza yunafi makna la ilaha illallah. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha habban khalisan, maka adapun orang-orang yang mencintai fa ahlu la ilaha illallah, maka ahli tauhid mereka mencintai yuhibbunallah, mereka mencintai Allah habban khalisan, dengan cinta yang tulus bersih. Maka adapun ahli tauhid mereka mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan bersih. Wa ahli syirk yusyrikuna fayuhibbuna ma'allahi ghairah, dan adapun ahli syirik, ahli kesyirikan, mereka menyekutukan Allah dan mencintai sesembahan-sesembahan yang lain di samping Allah. Minal ma'budatil ukhra, afwan, ma'allahi ghaira minal ma'budatil ukhra. Wa ahlu syirk yusyrikuna fayuhibbuna ma'allahi ghaira minal ma'budatil ukhra. Sedangkan ahli syirik menyekutukan Allah dan mencintai sesembahan-sesembahan yang lain di samping Allah. Wa hadza yunafi ma'na la ilaha illallah, dan ini tentu bertentangan dengan kandungan makna la ilaha illallah. Jadi syarat yang ketujuh ini ialah cinta terhadap kalimat la ilaha illallah serta isinya, serta maksud dari makna la ilaha illallah tersebut, dan mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Jadi adapun
ahli tauhid, maka mereka mencintai Allah dengan cinta yang benar-benar cinta, dengan cinta yang tulus dan bersih. Maka adapun ahli syirik, ahli kesyirikan, mereka menyekutukan Allah dan mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan ini sangat bertentangan dengan makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah itu ialah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sedangkan ahli kesyirikan, mereka menyekutukan Allah dan mencintai kepada selain Allah. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, harap segera menanyakannya melalui grup atau boleh japri. Tapi saya sarankan dari grup aja supaya yang lain bisa baca. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.